Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Tetap semangat ya. Kita harus menjaga kesehatan supaya kita sehat selalu ya. Dan pandemi mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa bertemu lagi di sekolah. Iya, tepuk semangat. Semangat. Oke ya, semangat semuanya. Baik, berjumpa kembali dengan Miss Womi dalam pembelajaran seni dan keterampilan pada pagi hari ini. Hari apa nak? Hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Womi ucapkan selamat Hari Trisuci Waisak bagi Papa Mama dan siswa-siswi PKB yang merayakan ya. Semoga banyak berkah, banyak rezeki, sehat selalu ya. Dan Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Semoga pandemi lekas berlalu ya. Kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Tapi nanti kalau kita berkumpul di sekolah, anak-anak sudah kelas berapa? Kelas 1 ya. Tenang. Nanti kalau anak-anak mau wisuda, mau pelepasan, katanya ketemu Miss ya di sekolah ya. Kita ketemu nak, walaupun harus menjaga protokol kesehatan, tetapi kita ketemu ya. Nanti pakai face shield, pakai masker ya nak. Oke? Semangat semuanya ya. Baik, berjumpa kembali ke Miss Womi ya. Hari ini kita belajar masih dalam tema yang sama ya. Temanya apa nak? Apa nak temanya nak? Temanya masih gejala alam, yaitu tsunami. Nah, macam-macam bencana alam yang pernah anak-anak ketahui, yang sudah dijelaskan oleh Miss Womi pada pertemuan sebelumnya. Apa saja nak? Ada bencana alam apa saja? Tsunami, terus apa yang sudah kita bicarakan? Gunung meletus, ya. Terus apa lagi? Banjir, betul. Ya, banjir, betul. Terus gempa bumi, ya. Tanah longsor, ya. Kemudian angin ribut atau angin puting beliung, ya, kalau di Indonesia. Dan itu nama-namanya setiap negara atau setiap daerah ada bermacam-macam, ya. Ya, baik anak-anak, bencana alam itu terjadi di mana-mana disebabkan oleh faktor alam dan faktor dari manusia itu sendiri, ya. Mengapa faktor alam, ya? Contoh, kalau kita berbicara mengenai tsunami di Indonesia itu terletak di antara tiga lempengan ya, tiga lempengan lautan besar, lautan dunia. Jadi Indonesia itu rawan dengan bencana ya. Bukan berarti Tuhan itu marah terhadap kita, tidak, tetapi memang faktor alamnya ya. Selain itu juga faktor manusianya. Kalau misalnya hujan deras sekali, terjadi banjir, ya, misalnya banjirnya di daerah-daerah perumahan misalnya, bukan di daerah dekat aliran sungai. Mengapa terjadi? Karena manusianya atau orang-orangnya tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga kebersihan, ya, buang sampah di sembarang tempat, ya, di got, ya, di tempat-tempat aliran air, kemudian misalnya ada danau resapan di perumahannya tidak selalu dibersihkan ya. Nah, itu mengakibatkan aliran air tidak lancar. Sama dengan tsunami juga sama ya, Nak ya. Tsunami ini terjadi karena apa? Masih ingat pada pertemuan sebelumnya hari Senin Miss Womi sudah menyampaikan tuh. Apa, Nak? Tsunami itu berasal dari laut apa daratan? Dari laut ya. Tuh, seperti itu nak. Berasal dari laut ya, karena getaran dari lempengan ya. Lempengannya bergetar, kemudian menimbulkan gesekan ya, benturan yang keras sehingga ombaknya naik
ombaknya naik tinggi sekitar 15 sampai 30 meter tuh seperti itu. Iya, di perairan, di daerah pantai, pinggir-pinggir pantai di Indonesia. Ya, seperti di daerah Aceh, seperti di Sulawesi, daerah Padang ya, seperti daerah Papua ya. Itu di pinggir-pinggir pantai itu kadang-kadang terjadi tsunami. Hanya masalahnya besar atau kecil. Kalau misalnya di daerah laut tersebut banyak penghuninya, banyak orang-orangnya, masyarakatnya, jadi air yang dari ombak ini akan menuju ke daratan, Nak, tuh. Waduh, nih seperti ini nih tuh, perhatikan. Ini waktu terjadi di Aceh nih. Ini di Palu, ini Aceh, ini Palu, Nak, tuh. Nih. Nah, terus airnya melimpah, akhirnya menjadi banjir dengan arus yang sangat kencang, ya. Tuh, airnya tergenang semuanya, pemukiman penduduknya semuanya hancur, ya. Rumah-rumah roboh, ya. Kemudian banyak orang yang kehilangan orang-orang terdekatnya, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, ya. Syukur-syukur, sangat senang kalau bersyukur kalau bertemu itu sangat bersyukur ya, berarti Tuhan masih melindungi orang tersebut. Kalau misalnya tidak bertemu, ya ternyata tenggelam, ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, bagaimana, Nak? Sedih tidak? Sedih ya. Tuh, seperti ini tuh, rumahnya roboh ya, mobil-mobilnya terkena benda-benda yang ada di atasnya ya, porak-poranda semuanya ya. Karena tsunami ini datangnya tiba-tiba, tetapi harus ada pendidikan bagi masyarakat yang dekat dengan daerah-daerah yang terkena tsunami, terutama di perairan ya, Nak ya. Kalau kita nih di Banten nih, kita dekat dengan Selat Sunda ya. Selat Sunda itu selat yang menghubungkan Banten dengan Lampung, menghubungkan Jawa dengan Sumatera. Nah, itu di sana ada apa, Nak? Di sana ada Gunung Krakatau ya. Ada Gunung Krakatau, dan Gunung Krakataunya ini ada di dalam laut, Nak. Ya, kalau meletus menimbulkan getaran yang dahsyat ya, dan akhirnya kalau menimbulkan getaran dan menimbulkan gempa dari air, akhirnya apa? Airnya akan melimpah. Airnya melimpah, ombaknya tinggi, tekanan kuat, dan akhirnya menyapu daratan ya. Amit-amit ya, Nak ya, mudah-mudahan kita semuanya apa, Nak, selalu dalam lindungan Tuhan. Kita dilindungi Tuhan dari segala macam bencana ya. Amin. Sadu sadu sadu. Mudah-mudahan ya, Nak. Oke, kalau kita kena banjir sedikit saja sudah sedih ya, Nak. Siapa yang sudah pernah terkena banjir? Jalanan di rumahnya banjir, sedih kan? Tidak bisa kemana-mana. Iya, tidak bisa kemana-mana. Jangankan itu. Ya. Oh, Rizka yang rumahnya di daerah Cibodas tuh ya. Yang di daerah Bidong ya, daerahnya Aldo yang belakang tuh. Ya, suka banjir juga, sedih kan? Ya, Nak ya. Sedih sekali. Oke, ya. Nih, bagaimana cara menangani bencana tsunami? Ya, kalau sudah terjadi ya, maka pemerintah daerah maupun relawan dan pemerintah pusat itu menyiapkan tempat-tempat untuk evakuasi, Nak. Ya, apa itu, Miss? Ya, mendirikan tenda-tenda seperti ini nih, tuh tenda-tenda untuk mengevakuasi korban bencana ya. Orang-orang yang kelihatan masih hidup, masih mencari-cari, harus pergi ya, lari ya, ingin menghindari dari tempat yang sudah berbahaya tersebut, maka disiapkan tenda-tenda pengungsian. Nah, nanti silakan ya. Nanti di tenda-tenda pengungsian di sana ada banyak relawan tuh. Contohnya ada itu tuh, Nak, tuh yang dari tenaga medis itu mengobati orang-orang yang sakit. Kemudian ada juga relawan yang memberikan bantuan konsumsi makanan ya, sembako. Yang kemudian ada petugas-petugas psikologi ya, yang
bertugas membantu trauma yang dialami oleh warga. Kemudian nih ada yang masak-masak tuh nak. Ada tim-tim dari biasanya ada TNI, Polri, ABRI ya. Ada juga tim SAR dan masyarakat yang memasak di dapur umum ya. Dan itu nak tuh tendanya seperti itu. Ini orang-orang yang masih bisa menyelamatkan pakaian sedikit walaupun sedikit itu ya. Kalau pertama-tama kita terkena bencana itu yang kita lindungi adalah dokumen-dokumen ya nak ya. Makanya kalau daerah-daerah yang rawan bencana itu biasanya sudah disiapkan punya dokumen-dokumen, punya ijazah, punya KTP segala macam ya. Surat tanah segala macam itu biasanya dilindungi di tempat atau di tas yang mudah untuk dibawa ya. Nah, akhirnya kemudian ketika ada bencana langsung dibawa ya. Begitu juga baju-baju seperlunya saja. Nah, nanti di tempat pengungsian di sana banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang biasa mendermakan sebagian rezekinya untuk orang-orang yang terkena bencana. Tetapi kalau daerahnya sulit untuk dijangkau, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat beserta jajarannya bagaimana nak? Harus siap siaga ya. Pakai helikopter ya, susah sekali. Ada yang memakai truk ya, itu untuk mencapai tempat-tempat tersebut ya. Karena tempat-tempat yang terkena bencana tsunami ini lebih parah ya nak daripada yang terkena gempa bumi ya. Oke. Nah, lalu melakukan pendidikan kepada masyarakatnya tentang tsunami ya. Lalu kemudian kalau di daerah pantai ada pohon bakau. Siapa yang tahu pohon bakau? Siapa yang pernah ke daerah Pulau Seribu atau ke Tanjung Pasir? Ya, di daerah sana ada tanaman-tanaman bakau. Itu untuk melindungi dari ombak-ombak pantai ya, melindungi langsung ombak ke daratan ya. Itu makanya perlu dilestarikan, makanya ada hutan bakau ya. Kemudian yang paling penting itu ya di daerah-daerah bencana ini harus ada tempat untuk ahli-ahli yang menyiapkan alat sensor ya, alat sensor untuk mendeteksi bencana sedini mungkin ya. Kalau sudah ada gelombang tinggi, orang-orang di situ atau ahlinya dalam BMKG itu sudah tahu nak ya. Oh, awas ada peningkatan ombak misalnya. Oh, ada getaran itu tahu ya. Oke. Baik, untuk tugas hari ini kita akan membuat apa ya nak ya? Membuat kreasi tenda pengungsian ya dengan melipat kertas origami. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Nah, hasilnya seperti apa tuh? Nah, seperti ini. Gunting dan lem. Ya, gunting, lem, dan kertas origami. Kertas origaminya warna apa? Bebas ya, sepunyanya anak-anak. Miss Wami pernah memberikan warna biru deh ya. Kalau ada silakan kita akan mulai sama-sama membuatnya. Oke? Siap ya nak? Oke. Nah, oke. Siapa yang bergabung lagi? Selamat pagi Martin. Selamat pagi. Siapa lagi ya? Hadi Fania. Nah, pintar semuanya. Oke, baik. Mana kertas origaminya? Ya. Nah, belum siap. Ayo. Semangat. Ya, Miss Wami warnanya biru muda nih nak. Nih. Yuk, disiapkan segera. Yuk. Coba perlihatkan Miss Wami, mana? Ya, mana kertasnya? Oke. Nah, ayo Vino, semangat Vino. Nah, kita siapkan kertas LK-nya ya. Jangan digunting dulu nanti guntingnya ya. Oke. Kalau perlu digunting, kalau nggak perlu digunting tidak apa-apa sih nak. Ya. Oke. Kita buat apanya ya? Kita buat ininya dulu lah ya. Kita membuat atapnya dulu. Atapnya itu kita buat dengan cara apa nak? Dengan cara melipat.
Nah, ini. Nih. Dilipat. Bagaimana cara melipatnya? Nih, Miss perhatikan. Nih, perhatikan Miss ya. Nih, kanan dan kiri kita lipat. Membentuk persegi panjang. Tuh. Persegi panjangnya berdiri. Sudah belum? Sudah. Oke, pintar. Anak pintar pasti bisa. Jeng. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita posisikan horizontal. Nih, seperti ini. Kita lipat nih, Nak, bagian kanan dan kiri sehingga nanti membentuk 3. Ya, tuh dilipat sini. Supaya memudahkan, bagaimana caranya? Supaya memudahkan, nih, kita lipat bagian tengahnya dulu. Nih. Dilipat menjadi persegi panjang. Menjadi persegi kotak. Lalu kita buka nih. Nah, ada garis kan? Nih, ada garis pertolongannya. Lalu kita lipat ya. Kita lipat menjadi segitiga. Tuh. Kanan kiri ya, kanan kiri kita lipat menjadi segitiga. Seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti tadi contoh Miss Momi bentuknya begini boleh nih. Yang seperti ini juga boleh, Nak. Mana? Nih yang bentuknya seperti ini juga boleh. Tuh. Aku begini. Ya, Miss Momi begini deh, nih. Udah benar segini. Ya, bentuk segitiga saja boleh. Tapi kalau ada yang membuat seperti tadi, boleh sama ya. Nih, seperti ini. Tendanya tenda dari depan ini, Nak ya. Dari depan. Sudah ya? Kalau sudah, kita ukur nih bawahnya. Ya. Nih, kita siapkan satu lagi kertas origaminya. Nah, lalu kita lipat ya, jangan panjang-panjang, kita lipat ya, kira-kira saja. Misalnya kira-kira segini nih. Supaya tidak terlalu panjang. Nih, Miss Momi lipat segini nih misalnya. Nah. Bentar. Oke, setelah dilipat boleh digunting. Boleh digunting. Ya, boleh digunting lipatan kecilnya. Jadi kita ambil yang lipatan yang bentuk panjangnya ya. Oke, kita gunting nih, boleh nih. Kita gunting. Gunting. Yuk. Bisa sendiri, pasti bisa sendiri. Kelas TKB. Sudah mau kelas 1? Pasti bisa. Miss yakin. Nih ya. Tadi tulis. Nih. Kalau sudah, tuh. Nah, kita tempel di kertas tugasnya atau di LK-nya. Tuh, misalnya. Ya. Oke. Anak-anak bisa ya? Yang ini, yang di dalam ini kita lem ya. Atau boleh digunting juga boleh. Kalau Miss Momi ini hanya dilipat saja. Digunting yang bagian dalamnya boleh segitiganya supaya tidak tebal sekali, boleh. Ini Miss Momi tidak mengguntingnya. Kalau tidak mengguntingnya boleh dilem. Direkatkan dengan lem. Nih sudah rekat. Tuh ya. Tuh. Ya. Oke. Yang di depan pasti yang ini, yang rata, bukan yang ini. Bukan, ya. Lalu kita lem lagi bagian atasnya. Ini jangan digunting. Ya. Mengguntingnya pelan-pelan ya, Nak.
Jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti bentuknya menjadi tidak simetris. Ininya birunya lain. Ya, birunya lain nggak apa-apa. Ya, nih. Biru lain nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini Miss Wami adanya biru muda. Biru tuanya nggak ada nih, Nak. Nih, atapnya ya. Sekarang bagian bawahnya. Kita lem. Tapi sudah kepanjangan ya. Ya, jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan apa, Nak? Terlalu Panjang. panjang. Kurang cantik ya kalau kepanjangan. Nah, tenda-tenda ini dipakai oleh orang-orang yang sedang berduka terkena bencana, anak-anak ya. Kita doakan semoga daerah-daerah yang terkena bencana sudah aman semuanya ya, sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya. Miss, kalau tidak punya rumah bagaimana? Kalau tidak punya rumah, biasanya mereka diberikan tempat yang semi permanen. Kadang-kadang juga pemerintah daerah beserta pemerintah pusat itu menganggarkan bantuan untuk membangun walaupun rumahnya sederhana ya. Nih. Sudah ya. Nah, kalau sudah sekarang buat apa nih? Buat untuk bagian apa namanya? Pintunya ya. Ini Miss Wami pakai kertas. Anak-anak boleh memakai kertas warna putih atau warna biru tua atau pakai warna apa ya? Warna orange boleh ya. Kertas apa saja. Ini Miss Wami memakai kertas HVS warna biru. Memakai kertas HVS warna biru muda sekali. Kemudian kita buat nih, kita lipat menjadi 4. Kita lipat menjadi 4. Untuk apa, Nak? Ini untuk bagian untuk masuk ya, bagian untuk masuknya. Pintu nih, pura-puranya pintu, tetapi bukan pintu seperti pintu rumah karena tenda itu terbuat dari bahannya bahan parasit ya. Kamu lihat dulu ya, semangat semuanya. Kalau tidak bisa tanya ya. Nih, misalnya Miss Wami buat nih 4 nih pintu masuknya. Jadi kemudian disusun di sini 4. Miss saya buat 3 saja boleh. Miss saya buat 2 boleh. 8 banyak sekali. Oh iya. Oh ini. Baik, nah ini Miss kecilkan lagi ya, lebarnya terlalu panjang. Jadi Miss Wami gunting lagi, lebarnya terlalu panjang. Oke. Ini Miss gunting lagi nih, Nak. Supaya cukup. Ya, lalu kita lem, Nak. Selanjutnya kita beri lem secukupnya. Jangan terlalu banyak, kalau lemnya banyak-banyak nanti lengket, akhirnya kertasnya apa? Kertasnya robek ya. Kalau robek nanti hasil karyanya tidak cantik ya. Ayo Kenan, semangat Kenan, kerjakan Kenan. Yang lain juga Doni, ayo Doni. Aku pakai solatip warna putih. Boleh pakai solatip double tip, silahkan. Boleh ya. Enak sekali yang punya double tip. Miss Wami juga punya double tip. Ini Miss Wami mencontohkan dengan lem saja. Oke. Ya, lanjut. Sedikit lagi selesai.
Siapa yang sudah mau selesai? Aku. Anak pintar, udah mau selesai. Yang belum selesai, bukan berarti kalian tidak bisa, ya. Bisa semuanya. Ya. Oke, sudah selesai. Jangan digesek-gesek. Tuh, seperti ini. Seperti rumah ya. Ini adalah tenda pengungsian dari bagian depan ya. Tuh tenda pengungsian, tempat orang mengungsi ya karena terkena bencana ya. Tuh, oke. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Kita berjumpa lagi hari apa, Nak? Hari Senin. Dan sebentar lagi kita mau evaluasi ya. Kita mau evaluasi, jadi anak-anak harus belajar dengan lebih giat lagi supaya anak-anak mendapatkan nilai yang apa, Nak? Bagus. Yang bagus. Kalau nilainya bagus pasti naik kelas. Oke? Dilanjutkan nanti ya, dilanjutkan setelah ini nanti kemudian anak-anak kirimkan ya, pakai HP Mama, kirim ke WA Miss Fomi ya. Oke, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Tangannya bersikap anjali. Ya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa mulai. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semua anak-anakku. Sampai berjumpa lagi hari Senin. Tetap sehat, tetap semangat. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Miss tunggu sampai sore ya, sampai malam. Ya, bye-bye. Jaga kesehatan. Terima kasih.